Saya akan melukis sambil bercerita tentang kisah cinta Kais dan Laila. Ada sebuah kisah legenda dari tanah Arab yang begitu masyhur hingga dikisahkan secara turun-temurun dan telah dialih bahasakan ke dalam berbagai bahasa lainnya. Kisah ini bernama Laila dan Kais si Majnun, sepasang kekasih penjalin kisah cinta abadi yang berakhir tragis. Kisah ini sebetulnya sudah terkenal di Persia atau nama lawasnya Iran pada abad ke-9. Namun, kisah cinta ini baru populer setelah dirangkai indah oleh seorang pujangga yang sama-sama asal Persia di abad ke-12. Namanya Nizami Ganjavi. Oleh karena itu, terdapat berbagai versi yang ditulis ulang oleh para penulis lainnya. Salah satu versi dari kisah mengharukan ini dapat kita simak sebagai berikut. Awal mula pertemuan sepasang kekasih. Ada seorang lelaki muda bernama Kais. Ia bukan siapa-siapa, bukan lelaki kaya, dan bukan berasal dari keluarga terhormat. Suatu hari, ketika sedang mengenyam pendidikan di suatu sekolah agama, ia bertemu dengan gadis bernama Laila. Dan pada detik itu juga, ia jatuh cinta pada gadis tersebut. Sebagai bentuk rasa cintanya, Kais tak dapat mempersembahkan apapun selain puisi-puisi indah. Gayung bersambut, Laila yang terkagum pada puisi Kais menaruh perasaan yang sama terhadapnya. Kais yang tergila-gila pada Laila terus-menerus menulis puisi yang memuji dan mengagukan sosok menawan gadis tersebut. Ia tak segan membacakan puisi tersebut di sudut-sudut jalan. Tak peduli pada orang-orang yang mengajukannya. Namun, tidak seperti saat ini. Pada zaman dahulu, cinta mengenal sekat. Laila adalah seorang gadis cantik yang terlahir dari keluarga terpandang. Sebagai putri dari seorang kaya raya, tentu Laila diharapkan dapat dipersunting oleh lelaki yang kedudukannya setara, sehingga ia bisa hidup dalam gelimangan harta dan kekayaan. Namun, cinta yang dimiliki Laila adalah cinta suci yang hanya akan dipersembahkan kepada lelaki yang sungguh-sungguh ia cintai. Dan ia telah menemukan sosok tersebut dalam diri Kais. Begitu usia mereka sudah matang, Kais yang dijuluki Majnun atau gila oleh orang-orang lantaran tergila-gilanya terhadap Laila, memberanikan diri untuk meminta restu ayah Laila. Hasilnya sudah dapat ditebak. Ayah Laila menolak mentah-mentah. Ayahnya beralasan bahwa jika pernikahan itu terjadi, kehormatan keluarganya akan tercoreng. Majnun yang terkejut mendengarnya
tak kuasa menahan kesedihan. Majnun yang tengah putus asa kemudian meninggalkan rumah dan keluarganya. Ia memutuskan untuk tinggal di padang belantara yang dipenuhi hewan-hewan buas. Di sanalah ia menjalani hidup pengasingan dan kesendirian. Dalam keterpurukannya, ia tak henti-hentinya menulis puisi yang berkisah tentang kekasih pujaannya tersebut. Di sisi lain, Laila dipaksa oleh orang tuanya untuk menikahi pria lain. Pria itu bernama Ibnu Salam, yang datang langsung melamar Laila. Meski hatinya menolak, namun Laila terpaksa mengiyakan karena tak tega membawa aib bagi keluarganya. Sepanjang hidupnya, Ibnu Salam tak pernah sekalipun berhasil menyentuh tubuh Laila, apalagi menjamah kesucian Laila. Meski tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya, wanita tersebut tak pernah sekalipun merelakan tubuhnya kepada pria tersebut. Berita menyakitkan ini lambat laun sampai juga ke telinga Kais si Majnun itu. Sudah barang tentu hatinya semakin tersayat mendengar kabar ini. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabiskan sisa waktunya sendirian di kedalaman hutan. Hari-harinya hanya ditemani oleh hewan-hewan liar yang secara ajaib kerap berkumpul di dekatnya, khususnya manakala cuaca sedang tidak sangat bersahabat. Beberapa pelancong dari negeri seberang pernah melihat dirinya ketika mereka tengah berpergian dari dan ke dalam kota. Ketika menulis puisi, Kais si Majnun itu hanya bersenjatakan dahan kayu dan menulisnya di atas pasir. Bertahun-tahun kemudian, kedua orang tua Kais si Majnun meninggal. Mengetahui hal ini, Laila berniat mengirimkan kabar tersebut kepada Majnun. Ia menemukan seorang pria tua yang mengklaim sering melihat Majnun di gurun pasir. Melihat Laila memohon sesengukan, Pak Tua akhirnya menyetujui permintaan Laila. Suatu hari, ketika pria tua tersebut kembali menemukan Majnun, ia memberitahukan kabar duka ini. Tersiksa, terpuruk, dan menyesal mendengar kabar kepergian orang tuanya. Kemudian, Kais si Majnun bersumpah untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya di padang gurun ini. Beberapa tahun setelahnya, suami Laila meninggal. Meski dirundung duka, wanita tersebut tetap berharap ia berjumpa dan bersatu dengan cinta sejatinya selamanya. Namun sayang, takdir tak berkata demikian. Dalam tradisi sukunya, Laila diwajibkan untuk berkabung atas kepergian suaminya selama 2 tahun penuh tanpa menemui orang lain sekalipun. Mengetahui hal tersebut, Laila menangis. Ia tak terima jika harus menunggu 2 tahun lagi lamanya.
untuk dapat bertemu dengan sang pujaan hatinya. Ia sudah sangat tersiksa. Setelah harus dipisahkan bertahun-tahun lamanya, Laila pun menyerah pada kehidupan. Ia meninggal akibat sakit hati yang tak tersembuhkan. Sendirian di masa perkabungan tanpa mampu menemui Majnun yang ia cintai. Kabar kematian Laila pada akhirnya sampai juga terdengar oleh Majnun. Sesaat setelah mendengar kabar tersebut, ia langsung pergi menuju ke tempat di mana Laila dikuburkan. Di sana, ia habiskan waktu dengan menyesal dan menangisi Laila. Sosok pujaan yang harus ia relakan pergi untuk selama-lamanya. Kais si Majnun pun meninggal dunia dengan damai dan jasadnya tergeletak di pinggir makam Laila. Ketika kerabat Laila datang untuk berziarah ke makam Laila, mereka mengetahui bahwa sosok di sampingnya adalah Kais yang dulu dicintai oleh Laila. Kais si Majnun pun dikubur di samping Laila. Konon, roh mereka bersatu dalam dunia yang abadi. Begitulah kisah cinta Laila dan Majnun yang harus berakhir tragis dan memilukan. Namun, kisah perjuangan mereka dalam menjaga kesucian cinta bagi satu sama lain akan terus abadi dan selalu dikenang, terutama oleh insan-insan manusia yang mencari cinta suci dari kekasih sejati. Sekian dulu melukis dan bercerita dari saya. Semoga kawan-kawan terhibur dengan cerita ini dan mengambil hikmah dari semua kisah tadi. Terima kasih.